A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini melanjutkan pada ayat yang sebelumnya, bahwa Allah itu badi'us samawati wal ardi. Allah adalah sang pencipta langit dan bumi. Juga seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya ada dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah zat Allah Rabbukum sebagai Tuhan kalian. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala macam isinya, dan Dia ada sebelum seluruh makhluk ada. Allah ada sebelum seluruh makhluk ada. Berarti semua makhluk itu ada dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang punya ketentuan. Karena Dia yang menciptakan, Dia yang menentukan. Tidak seperti pemahaman sebagian umat dari agama lain, bahwa ada Tuhan selain Allah yang menjadi penguasa di bumi, yaitu ada Tuhan Allah di langit, ada Tuhan Roh Kudus di bumi. Di mana Tuhan Roh Kudus ini dalam pemahaman Islam ya manusia, makhluk ciptaan Allah sebagaimana manusia pada umumnya. Tetapi memang proses penciptaan Roh Kudus yang difahami oleh kita, yakni Nabi Allah Isa alaihi salam, itu berbeda dengan proses penciptaan makhluk manusia pada umumnya. Kalau manusia pada umumnya itu prosesnya melalui pembuahan, yaitu pertemuan antara sel sperma laki-laki dan sel sperma perempuan lewat perkawinan, yang dalam Islam tentu ada ijab qabul akad nikah. Tetapi bahwa kelahiran Nabi Isa tidak melalui proses sel sperma dari laki-laki. Tiba-tiba Maryam hamil, lalu kemudian melahirkan, diberinya nama adalah Nabi Isa alaihis salam. Apakah bisa perempuan hamil tanpa pembuahan dari laki-laki? Kalau Allah sudah menghendaki, maka apapun pasti bisa. Jangankan ada ibunya, tanpa ibu tanpa bapak saja Allah menciptakan makhluk manusia bisa. Siapa? Nabi Adam alaihis salam. Apalagi ada ibunya. Tapi kemudian Nabi Allah Isa alaihis salam yang dipahami Roh Kudus meninggal dunia dalam kayu salib, dipahami sebagai penebus dosa. Kalau memang Dia sebagai Tuhan, mestinya menebus dosanya tidak harus mati di atas kayu salib. Orang Dia Tuhan, tinggal mengampuni aja. Ya. Itu yang pertama. Lalu poin yang kedua, kalau Dia menebus dosa orang yang hidup pada zaman Dia dan orang-orang yang hidup sesudah Dia,
Lalu orang-orang yang hidup sebelum dia yang nebus dosa siapa? Ya. Orang yang hidup sebelum Nabi Isa yang menebus dosa siapa? Kalau sang penebus dosa adalah Roh Kudus Nabi Isa Al-Masih. Nah, ini tentu pemahaman-pemahaman yang patut kita fahami, bahwa Nabi Allah Isa adalah deretan dari para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu ta'ala dzalikumullahu rabbukum. Ya. Itulah Tuhanmu yang memiliki sifat-sifat badi'us samawati wal ardi. Ai alladzi khalaqa kulli syai'in, yaitu zat yang telah menciptakan segala sesuatu. Wala waladalahu, dan tidak punya anak baginya. Wala sahibatun, dan tidak pula punya istri. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri. Allah pula tidak diperanakkan. Ya, dengan jelas tercatat dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah itu zat yang maha esa. Allahus samad, Allah tempat bergantungnya para hamba. Allah tempat harapan permintaan dari para hamba. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang bisa menyamai terhadap kekuatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Tuhan kita, Allah kita. Ya. Maka yang lalu-lalu pernah saya sampaikan bahwa orang menyembah Tuhan siapapun, kalau dalam kesulitan hidup yang berat, itu pasti yang disebut kalimat Allah. Ya. Ya. Misalnya orang ateis, ya, dia sedang naik di atas kapal, lalu terjadi gelombang besar, ya, terombang-ambing di atas kapal, di atas lautan. Kira-kira yang disebut siapa? Pasti ya Allah, ya. Ya. Seperti orang-orang Jawa nyebutnya ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti. Ya, Gusti Pangeran, ya. Ya. Gusti Pangeran apa Pangeran? Gusti Pangeran, Pak. Ya, ya. Kalau Pangeran itu sebutan raja-raja. Ya. Kalau Pangeran sebutan raja-raja. Ya. Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubuwono, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Amangkurat, ya. Pangeran Mangkuwanito Wudu. Wah, itu salah itu. Ya. Tapi kalau Tuhan Allah dibahasakan oleh orang Jawa Pangeran. Iya. Gusti Allah, ya. Pangeranku Gusti Allah. Ya, mungkin sudah ada yang sholat, sudah ada yang ibadah, tapi mungkin pula ada yang belum sholat, belum ibadah, tapi Allah, ya Allah Gusti Pangeran. Jadi Allah itu khalaqa kulli syai'in la walada lahu wa la sahibatun. Allah yang menciptakan sesuatu, Allah tidak punya anak, Allah pula tidak punya istri. Sebab kalau Allah punya anak, Allah punya istri, berarti Allah punya mertua. Iya. Kalau punya anak, punya istri, punya mertua,
Nanti kalau anaknya menikah berarti Allah punya besan. Nanti kalau anaknya melahirkan berarti punya cucu. Lah kepriben. Iya. Iya. Ini biar begini cucunya Allah ini. Ya Allah. La ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Dia, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalimat Allah itu kita mengenal dalam bahasa Arab Allah, ya. Kemudian kalau orang-orang mana Persia atau orang-orang luar Arab itu aloha, ya. Aloha, ya. Ya. Orang bahasa Arab Allah. Nah, orang kita tergantung latihannya. Kalau latihannya bener ya Allah. Kalau latihannya nggak bener, Allah, Gusti Allah. Ada yang Allah, ya. Gusti Allah. Ada yang kalau ngulon Gusti Allah, Gusti Allah. Nah, dialah Allah. Allah itu dari kata ilahun, ya. Ilahun, zat yang wajib disembah, menjadi al-ilahu, kemudian menjadi Allah, hanya satu-satunya zat yang wajib kita sembah. Fa'buduhu, sembahlah Dia. Nah, tingkat menyembah kepada Allah yang tertinggi adalah sholat. Tingkat menyembah kepada Allah yang tertinggi adalah sholat. Maka sholat adalah bentuk kepatuhan hamba terhadap yang menciptakan. Bentuk kepatuhan kita terhadap yang menciptakan kita adalah ibadah sholat 5 waktu. Maka orang yang sudah sholat 5 waktu menandakan dia sudah patuh kepada Allah. Orang tidak melaksanakan sholat 5 waktu menandakan tidak patuh kepada Allah. Cuman ada yang ngomong tapi begini Ustaz, orang itu udah sholat tapi sama keluarga bengis, sama saudara nggak akur, sama tetangga ngajak berantem mulu. Iya. Bagaimana tuh? Dia sudah sholat tapi seperti itu kelakuannya. Mendingan nggak usah sholat tapi kelakuannya baik. Yang benar yang mana ini? Dua-duanya nggak benar. Dua-duanya nggak benar. Orang yang sudah sholat ya kelakuannya harus baik, karena sholat itu bentuk kepatuhan kepada Allah. Kalau kita sudah patuh kepada Allah, berarti kita harus jalanin apa yang menjadi aturan Allah. Aturan Allah sebagai suami harus bisa mengayomi istri dan anak-anaknya. Maka orang yang sudah sholat berarti dia berperilaku baik terhadap keluarga, punya tanggung jawab terhadap keluarga. Orang yang sudah sholat karena dia patuh kepada Allah terhadap saudara, maka harus dahulukan melakukan kebaikan sebelum kepada orang lain. Ya. Masalah infak, masalah sedekah aja, kata Allah, sedekah itu yang terbaik ya, adalah lil walidaini wal aqrabin. Ya, berbagi itu mula-mula yang terpenting kepada kedua orang tua. Kalau orang tuanya nggak mampu, orang tua dulu. Ya, kita punya orang tua, orang tua kita sudah nggak ada kemampuan cari rezeki kita berlimpah. Senengin orang tua. Sesudah itu wal aqrabin, kerabat, ya, saudara-saudara kita.
Jangan royal sama orang lain tapi pelit sama saudara, jangan. Ya, itu kebalik. Ya. Sama orang lain royal, sama saudara pelit. Kenapa begitu? Karena kalau royal sama saudara nggak ada nilai tambah di masyarakat. Tapi kalau royal kepada orang lain ada nilai tambah di masyarakat. Ada anggapan dia orang baik. Jadi salah kaprah. Harusnya dahulukan keluarga, dahulukan saudara sebelum orang lain. Kemudian terhadap tetangga, manakala kita sudah patuh kepada Allah lewat sholat 5 waktu, maka terhadap tetangga tugas kita adalah berbuat baik. Tapi Ustadz, tetangga kita nggak ada baik-baiknya sama kita, urusan dia. Urusan dia nggak ada baik-baiknya sama kita, terpenting kita tetap berbuat baik. Kalau ada tetangga yang tidak baik sama kita, jadikan sebagai ladang kesabaran buat kita. Ya, kan begitu. Ladang kesabaran buat kita. Ya. Jangan kemudian kita senewen, kita marah, kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi seperti itu. Nah, ini langkah orang yang sudah patuh kepada Allah. Maka tingkat kepatuhan yang tertinggi adalah lewat sholat 5 waktu. Sekarang bagaimana dia bisa baik dalam hidup bermasyarakat sementara terhadap Allah saja tidak ada patuh-patuhnya, berani melanggar perintah sholat, ya. Sholat tidak dikerjakan, kebaikan tidak dilakukan. Dia pingin bisa baik dalam masyarakat. Amanah kepada Allah saja nggak dijalankan, apalagi amanah terhadap sesama manusia. Jadi tingkat kepatuhan yang tertinggi seorang hamba, kalimat fa'buduhu, sembahlah dia, yaitu lewat sholat 5 waktu. Adapun sholat kita belum khusyuk, ya nggak usah dipikirin, yang penting dilatih. Karena kata Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh bejo orang mukmin, mereka yang sholatnya sudah khusyuk. Sholat kita udah khusyuk belum? Belum, berarti belum bejo kita. Ya, latihan aja terus, ya, latihan terus sampai kemudian kita mendekati sholat yang khusyuk. Menyembah kepada Allah, bentuk kepatuhan yang tertinggi adalah lewat sholat 5 waktu. Kemudian bentuk menyembah kepada Allah di luar sholat 5 waktu banyak, ya. Baca Quran, zikir, ya. Kemudian gemar bersedekah, kemudian melakukan hal-hal yang baik. Itu bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Wahdahu la syarikalah wa aqirru lahu bil wahdaniyati wa annahu la ilaha illa huwa wa annahu la waladun lahu wa la walidun wa la sahibatun lahu wa la nadhirun wa la adilun. Ini saya baca di kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tafsirannya adalah, sembahlah Allah, esakan dia, tidak ada sekutu baginya, ya. Jadi kita tidak butuh, tidak boleh meyakini adanya kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Wa aqirru lahu bil wahdaniyati, dan akui, ya, akui olehmu tentang keesaan Allah, dan bahwasanya dia tidak ada Tuhan selain dia, dan bahwasanya dia tidak punya anak, dan tidak pula punya bapak, dan tidak pula punya istri.
La nadhirun wala ajilun, tidak ada tandingan, ya, tidak ada tandingan dan tidak ada bandingan, ya. Jadi kalau ada lagu ojo mok banding-banding ke, ya, itu sesungguhnya lagu itu untuk Allah. Allah jangan dibandingkan dengan makhluk, ya. Kekuatan makhluk sehebat apapun kalah jauh dengan maha kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan sampai kepada tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Ojo di banding-banding ke, jalur mau tak turuti, itu kuasa Allah. Itu lagu sesungguhnya adalah kuasa Allah. Ojo muk banding-banding ke, karena tidak ada yang lebih berkuasa kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini ayat berarti mengajarkan kita bertauhid, ya. Mengajarkan kita untuk meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, ay wala tusyriku bihi syai'an, jangan mempersekutukan Allah. Kalau Bapak punya cincin, ya udah cincin pakai aja. Jangan kemudian cincin bertuah, ya. Yakin cincin ini punya kekuatan. Buktinya kalau masuk rumah kosong nggak ketemu orang. Ayo masuk rumah kosong yang nggak ketemu orang. Atau batu cincin ini punya kekuatan yang dahsyat, ya. Nah, itu berarti sudah syirik, sudah mempersekutukan, menyamakan kekuatan Allah dengan kekuatan makhluk. Padahal kekuatan makhluk itu, ya, makhluk punya kekuatan atas kehendak Allah. Makhluk itu punya kekuatan atas kehendak Allah. Kalau nggak dikehendaki oleh Allah, makhluk nggak bakal punya kekuatan. Contoh kita manusia, kita kan punya kekuatan nih, ya, bisa angkat barang-barang yang berat, ya, bisa ngangkat beban-beban yang berat. Itu kekuatan kita tentu atas kehendak Allah. Kalau kehendak Allah tidak menghendaki kita punya kekuatan, punya nggak kekuatan? Nggak punya, ya. Buktinya orang paling kuat sekalipun kalau sudah digerakkan oleh Allah, tiba-tiba ngangkat tangan sendiri aja nggak bisa, ya. Ngangkat tangannya sendiri aja nggak bisa, jatuh lagi, ya. Ngangkat kaki nggak bisa. Nah, itu berarti kekuatan dia sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sombong sih, ya, mentang-mentang kuat jadi, ya, galak, ya. Galak, tangannya sering buat ngebukin orang, ujung-ujungnya tangannya letoy. Nah, umpamanya seperti itu. Apalagi kekuatan yang ada di benda-benda yang lain. Kalau kita punya keris, jangan diyakini bahwa keris itu punya kekuatan. Tidak ada kekuatan yang ada dalam keris itu kecuali atas kehendak Allah. Allah yang menghendaki itu. Ya. Mungkin Bapak pernah lihat keris itu begitu dilepas bisa terbang, ya. Terus kemudian keris yang lain dilepas lagi bisa berantem tuh, ya. Saya pernah lihat tuh begitu tuh. Ya, mungkin sepintas sih, luar biasa ini, ya. Tapi ketika dibanding dengan kekuatan Allah, nggak ada apa-apanya. Karena itu kemudian kita diajarkan kalau melihat hal-hal yang menakjubkan, kita harus mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yakini tentang keesaan Allah. Tidak ada kekuatan yang melebihi daripada kekuatan Allah. Tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah. La ilah, tidak ada Tuhan
Ya, Tuhan-Tuhan yang ada, yang diadakan oleh manusia itu nggak ada. Illallah, kecuali hanyalah Allah SWT. Ya. Kan ayat sebelumnya juga menjelaskan bahwa sesama makhluk yang dituhankan di dunia, besok di akhirat itu makhluk tidak akan bisa membantu menolong kepada yang menuhankan. Jangankan besok di negeri akhirat, ya, di dunia saja Tuhan yang dibuat oleh mereka, yang disembah oleh mereka, bisa nggak nolongin mereka? Nggak bisa. Batu dipahat jadi patung, ditaruh di tempat yang tinggi, yang terhormat, lalu diberikan sesajian, ya. Ada makanan, ada berbagai macam kembang bukan 7 rupa lagi, 12 rupa, ya. Terus kemudian makanan-makanan yang lain. Itu kira-kira dia nyolek nggak tuh makanan? Enggak, iya. Jangankan dia bisa nolong kepada yang nyembah, nolong dirinya saja nggak bisa. Ketika burung terbang nelek di mukanya, bisa nggak dia bersihin mukanya dari kotoran burung? Nggak bisa. Yang bersihin yang nyembah. Nah, apalagi besok di negeri akhirat. Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, besok di negeri akhirat tidak akan ada yang bisa membantu mereka, ya. Baik itu Tuhan yang berbentuk benda-benda mati, ataupun Tuhan yang diyakini seperti malaikat atau nabi-nabi tertentu yang diangkat sebagai Tuhan, tetap tidak akan bisa menolong besok di negeri akhirat. Karena semua kembali kepada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah Allah, zat yang maha memelihara atas segala sesuatu. Ay hafizun, yaitu Allah yang menjaga, raqibun yang mengawasi, yudabbiru kulli ma siwahu, Allah yang mengatur tiap-tiap apa-apa yang selain pada dirinya, wa yarzuquhum, dan Allah yang memberikan rizki kepada mereka, wa yaqla'uhum bil laili wan nahari, dan Allah, ya, memberikan perawatan terhadap mereka bil laili wan nahari, baik waktu siang maupun waktu malam. Semua dijaga, dirawat, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita rasakan, ya, perawatan Allah, penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, perezekian Allah kepada kita. Sesungguhnya kita merasakan, ya, bahwa kita dijaga dan dirawat oleh Allah dari semenjak kita belum jadi bayi janin dalam perut, sudah dijaga oleh Allah. Masukkan ke dalam rahim, dalam rahim dijaga dan dirawat oleh Allah, sampai kemudian pada saatnya lahir dikeluarkan oleh Allah. Karena Allah yang mengeluarkan, ya. Ya. Orang perempuan cuman modal ngeden kalau mau, kalau nggak mau ngeden ya dibelek. Ya. Kemudian terlahir kita dari kecil, dari bayi sampai dewasa, sampai kemudian tua, semua kita dipelihara, dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai urusan rezeki kita, urusan kesehatan kita, semua, ya, atas wakilnya Allah, atas pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, maka patut kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Apa yang harus kita gerakkan sebagai bentuk terima kasih kepada Allah adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Karena itu sebagai bentuk tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masih ada waktu, mungkin ada yang mau menambahkan, persilakan. Ya. Saya mendengar ungkapan Ustaz, jangankan tinggalkan
jangan meninggalkan sholat biarpun Anda sering melakukan maksiat, biarpun Anda sering melakukan kejahatan, sering Anda melakukan apa yang tidak baik. Jangan meninggalkan sholat. Ya. Jangan pernah meninggalkan sholat sekalipun kamu masih berbuat maksiat. Ini namanya nasihat orang tua, ya. Pitutur orang-orang tua kita, biar kamu belum benar, kamu masih melakukan maksiat dan dosa, tapi jangan pernah tinggalkan sholat. Maknanya apa? Orang kalau dia tidak meninggalkan sholat, sekalipun perbuatannya belum baik, perlahan-lahan dia akan mendapatkan hidayah menjadi orang yang baik. Ada riwayat nih dari zaman Rasulullah. Ada seorang, orang ini kerjaannya kalau zaman sekarang tukang calo, ya. Calo apaan lah, calo apa itu, jual beli motor, calo jual beli mobil, calo tanah gitu ya. Nah, orang ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi pekerjaan saya ini masih ada nipu-nipu, ya. Bagaimana ya Rasulullah? Boleh nggak pekerjaan saya yang seperti itu saya tidak tinggalkan? Saya diterima nggak masuk Islam? Kata Rasulullah, boleh, silahkan kamu masuk Islam, dan sesudah masuk Islam jangan pernah tinggalkan sholat. Udah, orang itu mengucap 2 kalimat syahadat, rapi, ya sudah, balik. Ya. Lalu Sayyidina Umar ngomong, ya Rasulullah, engkau masih sebagai seorang Rasul kan? Ya. Lah iyalah, kata Rasulullah, masih sebagai Rasul. Ya. Masa ia pensiun dari seorang Rasul? Tapi kenapa ya Rasulullah kok membolehkan orang melakukan perbuatan dosa? Kata Rasulullah, saya tidak membolehkan orang berbuat dosa, tapi saya mewasiatkan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Karena nanti orang kalau sudah mengerjakan sholat 5 waktu, perlahan-lahan perbuatan buruknya dia akan tinggalkan. Lama-lama dia punya malu sama Allah, ya. Ya. Malu sama Allah. Salat kan bentuk kita lapor kepada Allah, bentuk kita menghadap diri kepada Allah. Lah kalau kita lapor kepada Allah, menghadap diri kepada Allah, tapi kita masih kotor, kita masih melakukan dosa, lama-lama kan kita akan malu sendiri. Pelan-pelan menjadi menghentikan dari apa yang kita perbuat, yaitu kesalahan dan dosa. Nah, kalau kita sudah bisa berhenti dari perbuatan itu, kata Imam Ibnu Athaillah, ya, di lentera pagi saya pagi tadi, barangkali ada yang kebagian, ya, bahwa jangan mengira musibah itu diperoleh oleh orang-orang yang melakukan kesalahan dan kemudian dipenjara, lalu itu sebuah musibah. Tidak, ya. Tapi bahwa musibah adalah orang-orang yang dia itu sudah ada dalam kebaikan tetapi masih melakukan perbuatan kotor. Nah, perbuatan kotor itulah yang kemudian nanti akan turun musibah bagi dirinya. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, janganlah kamu menebarkan kotoran najis maksiat dalam kerajaan Allah yang suci, bahasanya begitu, ya. Jangan menempatkan najis maksiat pada kerajaan Allah yang suci. Ini artinya ketika kita perlahan-lahan sudah mulai meninggalkan maksiat dan dosa, meninggalkan kesalahan-kesalahan kita, ya, akan sampai kepada kerajaan Allah yang suci, jangan sampai dikotori oleh perbuatan maksiat dan dosa oleh kita. Nah, jadi itu pesan betul, ya.
Sekalipun kamu belum benar, masih melakukan salah dan dosa, tapi jangan pernah berhenti untuk sholat 5 waktu. Karena nanti dari sini, pembersihannya itu dari sini. Ya. Tapi kalau orang itu sudah melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa, dia tinggalkan sholat, kapan akan muncul kesadaran? Nah, kalau Allah sayang kepadanya, nanti dimunculkan kesadaran lewat cara Allah yang lain. Mungkin dikasih musibah, dikasih sakit, lalu kemudian dia sadar. Atau mungkin dikasih musibah, sulit dalam ekonominya, kemudian dia sadar. Itulah cara-cara Allah, cara-cara Allah. Karena pada dasarnya Allah menghendaki kita sebagai hamba menjadi orang-orang yang baik. Itu pada dasarnya demikian. Wallahu a'lam bissawab. Sudah waktu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.